annahum hatta kudu fi hadisin wa imma yun siyan pas kita ke rumah mau pergi terus saya lupa mau nanya tempat di mana tempat order di mana iya anggapannya stop ibu sering bawa kan kalau cuma sering bawa cuma kalau sholat Jumat yang dibawa airnya boleh apa tutup kopi bina bagda hadana laulawi kaladi istah Sayati nufi fil ardi hayrona lahu ashabul ashabi kunahu ilal buddha tina kul inna buddha Allahi wal buddha wa umil nalinus lima lirobil alamin wa an aki musolat tak wattaku waladina ilaihi tuh saru wa huwa alladzi khalaqa
sama sama samawati wal ardo bil haqi bil haq wa yuma ayam wa yauma yakulukun fayakun qauluhul qauluhul haqa walahul mulku yauma yunfahu fi sur alimul ghaibi wasahadati wa huwa hakimul habib wa ikla ibrahimu mulil abi aja ro atata jidu kidu asnama man alihatam ini berhenti Pak. alihat ini aroka wa qaumaka fidola lim mubin wa kadalika nuri Ibrahima malakum ku tas samawati wal ardi waliyaku naminal mukinin falamma jana alai gila lailul ro'akai akau kabar Qala hada Rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'al qauma robati gon qala hada Rabbi falamma afala qala la illam yahdini Rabbi la'aku nana minal qawmi dolimin falamma asamsa bari gotan kola
ini wajah tutu wad di ya liladi patoro samawati wal ardo Hanifah fawa ma'ana minal musyrikin wa hajjahu qaumuhu qala atuha ajuni fillahi wa qad hada wala akhafu ma tusrikuna illa an ayyasa aro bi say'an wasi arobi kula say'in ilma afala tatakaru wa kaifa akhafu ma tum wala takhafuna anakum asroftum billahi malam yunajil bihi alaikum sultana yul ini ahadku bil in kuntum ta'lamun aladina amanu walam bisu imanahum bidul min ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub ula hadaina wa nuhan adaina min qablu wa min dzurriyyatihi Dawa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakariya wa Yahya wa
Ismaila wal yasa wa Yunasa wa Luto wa kulan fakolna alal alamin wa min abaihim wa durriyatihim wa ikhwanihim wa jatabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asrafu lahabita anhum ma kanu ya'malun ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwwat fa iya Yak. Yak. Fa'in ya kurbiha ulai faqad wakal nabiha qawma laisu biha bikafirin ulai kalladina hadallahu fabihudahum muqtadin qul la as'alukum alaihi ajran in huwa illa dzikra lil alamin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi id qalu ma anjalallahu ala basorin min syai'in kul man anjalal kitabal ladzi jaa bihi Musa nura wa hudan linnasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tuhuna kasiro wa ulil limtum ma lam ta'lamu antum wala abaukum kulillahu summa darhum fi khawdihim yal'abun wa hada kitabun anjalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadaihi walitundiro ummal qura wa man haulaha waladina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafidun wa man adlamu mimman iftara ala Allahi kadiban au qala uhiya ilayya walam
yuha ilaihi sayul wa man qala saunjilu mislama anjalallahu walau taro itidolimuna fi gomaratil mauti wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awala marati wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akumul ladina ja'amtum annahum fikum surakau laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taja'umun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah sudah sampai di Al-An'am ayat 94. Insyaallah Jumat yang akan datang Al-An'am 95. Pak sekalian, untuk tausiah pada malam ini akan disampaikan oleh Pak Medi. Untuk itu monggo Pak Medi untuk bisa menyampaikan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah kuliah. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Allah pertemukan kita kembali di taman surga, tempat halaqah-halaqah zikir Al-Firdaus. Namanya itu sudah nama surga jamaah Firdaus. Semoga menjadi sarana kita pertama untuk silaturahim, yang kedua saling mengingatkan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang. Para sahabat bertanya, Mama riyadul jannah, apakah taman-taman surga itu? Qala, Rasulullah menjawab, ya, kelompok-kelompok zikir, halaqah-halaqah pengajian. Meskipun moco karo teklak-tekluk karo godal gadul, tapi ini bagian dari taman surga. Dan inilah barokahnya majelis ini. Saya percaya bapak-bapak, kalau ngaji begini yang dicari bukan ilmu yang dhuwur-dhuwur. Mengko saka berpengajian terus metu lawang menunggu ditekoni pengajiane apa isine. Wis lali. Sing kalingan ngayorane karo
gorengan. Karena memang bukan itu yang kita cari. Level kita usia 40 ke atas, apalagi sudah 60 ya. 60. 60 Mas Ferdi. 60. Ya, pensiun 60. Kira berapa? Magrafi 50. 72 itu ya, Masya Allah. Ilmunya rasa sing dhuwur-dhuwur gitu kan. Moga ilmunya iki sing bicarane tansah dielengke golek sakurangan niku nggih. Bisa tidak bisa ini yang dhuwur-dhuwur. Nah, yang kedua untuk motivasi kita semua, hadis riwayat Muslim ya. Dan tidaklah sekelompok orang berkumpul di dalam satu rumah, mereka membaca kitab Allah dan saling belajar di antara mereka, kecuali ketenangan turun kepada mereka. Jadi nek pas ngaji ngantuk ya biasa gitu. Karena tenang gitu ya. Ayam gitu ya. Rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat di hadapannya. Motivasi untuk kita semua ya. Kita majelis pengajian ya semede gitu ya. Sambil nunggu jatah membaca karo turu ora apa-apa. Kepepete rawuh ora maca ya ora apa-apa. Kesel ya aku. Tentunya agak loro ya. Makanya mirangken mawon. Ini kita termasuk berada di taman surga. Yang kedua, tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2025. Mari kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, nasihat sangat bermakna dari Imam Hasan Al-Basri kepada kita. Dunia ini hanya 3 hari, kata beliau. Jadi saya Pak Kingatiran tadi 72 tahun gitu ya. Iya meng 3 dino. Apalagi saya baru 46 tahun. Enggak. Itu hanya 3 hari. Apakah itu? Yang pertama adalah masa lalu yang sudah kita lewati. Orang mungkin bisa dibaleni. Julius, ya wis kuwi santai Bu Julius gitu. Nah, dibaleni kok milih lah. Harus dibaleni kok milih sing liyane. Masa lalu yang tidak mungkin kita putar lagi. Yang kedua, masa yang akan datang yang masih jadi misteri, yang boleh jadi kita tidak akan menjumpai. Dan yang ketiga adalah hari ini yang diberikan kepada kita, dan kita gunakan baik-baik kesempatan untuk beramal. Maka mari kita gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kita bicara hari ini, tidak perlu kita bicarakan masa lalu. Maka dalam Islam itu tidak pernah dibahas tentang masa lalu seseorang. Karena hampir semua para sahabat penderek Kanjeng Nabi itu ya dulu memiliki masa lalu yang tidak baik gitu ya. Sampai Umar kalau kelingan ya masa lalunya itu sampai menangis terseduh. Dapat dulu dia ingkar kepada Allah ya. Tapi kemudian mendapat cahaya Islam. Kita masuk ke bulan Rajab, Bapak-bapak sekalian. Bulan yang salah satu dimaknai
dimaknai sebagai bulan haram selain Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram dan Rajab. Bulan yang sudah didesain memang sedemikian rupa sehingga menjadi tempat persiapan kita untuk menuju bulan yang sangat kita nantikan, yaitu bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Ada banyak versi terkait dengan Rajab ini, amalan-amalan yang sedemikian rupa gitu ya, tidak saya bahas karena itu akan menimbulkan banyak pendapat. Tapi yang pasti kita gunakan sebaik-baiknya untuk persiapan Ramadan. Makanya doanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Jadi ini sudah ancang-ancang 3 bulan ya, menuju nggak sampai 3 bulan nih, 2 bulan. Karena secara kalender hitungan dari Muhammadiyah itu malam 28 malam kita sudah taraweh ya, 28 Februari 28 Februari atau tanggal 1 Ramadannya ya, sekitar itulah. 28 itu udah kosong. Udah puasa, berarti malam 28 ya, malam 28 kita taraweh. Berarti tinggal 2 bulan dari sekarang kita udah masuk di bulan Januari ya, kemudian nanti awal Februari Sya'ban ya, akhir Februari masuk Ramadan. 3 bulan ini apa yang bisa kita persiapkan untuk Ramadan kita agar lebih berkualitas? Karena seumur-umur kita Ramadan dari waktu ke waktu itu sebenarnya bisa dievaluasi ya, capaian-capaian ibadahnya, capaian-capaian tadarusnya, capaian-capaian amal-amal yang lain. Karena sesuatu yang dikerjakan rutin setiap tahun itu kan bisa kita ukur gitu. Bisa kita ukur. Nah, monggo diingat-ingat masing-masing Ramadan yang lalu seperti ini, nah, Ramadan yang akan datang ayo seperti apa. Nah, kalau dalam konteks pribadi kita bisa mulai merancang dalam kapasitas kita sebagai kepala rumah tangga, monggo bisa diskusi dengan yang di rumah ya, Ramadannya mau seperti apa. Mumpung masih 2 bulan, masih 2 bulan. Dan Allah persiapan memang untuk Rajab ini untuk berlatih gitu ya. Berlatih. Maka barang siapa latihannya sudah sejak awal, maka insya Allah keberhasilan itu akan didapatkan. Orang-orang hebat, para atlet, kita kan tahunya pas final tok gitu ya, juara gitu ya. Tidak pernah kita melihat bagaimana mereka mempersiapkan jadi juara itu. Luar biasa. Sama dengan kita hari ini, kalau ingin Ramadannya berhasil, ayo kita siapkan dengan sebaik-baik. Nah, jangannya sudah bisa kita persiapkan sejak sekarang untuk kita berlatih, mulai yang ada masalah dengan kesehatan tertentu, kalau puasa itu mulai kita latih. Jangan sampai pas puasa malah mahnya karena kaget gitu ya. Biasanya madang ping telu apa ini? Jadinya ini pembalasan ya. Karu-karuan. Mulai kita berlatih puasa hari
Kapan puasanya kalau Rejab? Ya puasa biasa aja, puasa Senin Kamis ya, ataupun puasa tengah bulan ayam lebih gitu ya, tidak perlu puasa Daud. ya, intinya berlatih agar apa nanti mulai Sa'ban ya, sudah terbiasa gitu ya, terbiasa. Apalagi ketika masuk puasa wis ora kakek, wis kaya biasanya ya Senin Kamis poso, ayam lebih tengah bulan ya puasa gitu ya. Tidak ada yang beda, orang terus lemas, orang terus ngantuk, ya sudah biasa. Itu kalau kita biasa latih dari sekarang, termasuk juga ibadah yang lain, termasuk sholat ya, sholat ya tarawih identik dengan bilangan rakaat yang cukup banyak dari biasanya gitu kan, 11 rakaat. Maka ya kita latih mulai sekarang sholat-sholat sunnah yang selama ini mungkin jarang kita ambil, mulai kita ambil. Untuk apa? Berlatih, memperbanyak. Dan dengkul lagi kan biasanya dengkul ya yang kuat itu, yang mulai ambil rawatib ya, qobliyah, ba'diyah mulai diambil. Itu akan menambah kekuatan, persiapan kekuatan di tubuh kita. Dan sekali waktu mungkin jika pas longgar, pas bisa ya mulai sholat malam mungkin berapa rakaat, sholat duha berapa rakaat, untuk berlatih. Sehingga nanti begitu Ramadan sudah benar-benar dalam kondisi on action, sudah siap semuanya, tidak ada halangan-halangan yang terjadi sebab kita tidak mempersiapkan. Berikutnya tentu saja sebagai anggota jamaah Masjid Ar-Rahim ya, nanti mohon berkenan untuk mensukseskan program Ramadan di masjid, terutama ya beberapa tadarusnya diangkut ke sana, khususnya dalam rangka untuk memakmurkan masjid kita. Apa-apa yang perlu dibenahi maupun diusulkan, masih 2 bulan, panitianya ya Pak Sus gitu ya. Enggak sepanjang masa. Usulannya snack setiap hari. Langsung dicatat apa yang masih 2 bulan dipersiapkan. Apa yang mau dipersiapkan dalam rangka tadi persiapan agar lebih baik. Semangat. Kalau persiapan secara fisik sudah, ya, persiapan secara maknawiyah itu ya persiapan spiritual, ruhiyah, bahwa kesempatan Ramadan memang tidak semua orang mendapatkan. Doanya mungkin sama ketika Ramadan tahun lalu berakhir, itu doanya ya sama. Insyaallah mungkin panjenengan juga pulang meleng bulan Ramadan tahun depan. Nah, ada yang ya kenyataannya orang tekan gitu ya, orang tekan. Kita yang masih 2 bulan ini ya durung karuan. Sirong sasi organik itu kan ya tenanan gitu. Kok rong sasi ya kan, rong dino ya. Ada jamaah di Karangkembang itu ya, Simba tahun lalu ngobrol dengan saya pas di masjid, ada kesana musliman, Pak insyaallah Ramadan ini langsung sing tenanan, sekitar kurang 3 hari pas ada acara pengajian song-song Ramadan. Uang gue mbok di pokoknya sergap gue sekitar 2 hari menjelang Ramadan itu kecelakaan di Dul Pabrik, kurang rong dino. Kurang rong dino ya. Atau tetangga kita tahun lalu, Mas Hijan ya.
putune Ikan. nggih putune sinten Subagio ya gitu. Kamis malam pertama kali puasa pengen buka dengan simpai keturutan. Paginya berangkat kecelakaan. Ya udah sedino. Dia udah sedino. Di sini lho ya. Ya ora lara barang gitu kan. STM. Masih muda, nggak ada sakit apa-apa, tapi qadarullah sudah dikersai Gusti Allah. Kita ini tinggal antri daftar antrian ini sobat besok. Nah maka mari kita siapkan dengan sungguh-sungguh karena benar kata Imam Hasan Al-Basri ya, masa depan itu belum tahu seperti apa, jadi misteri. Tapi yang jelas hari ini yang kita dapatkan mari kita nikmati dengan segala kebaikan-kebaikan yang didalamkan. Kemudian semoga menjadi motivasi kita untuk semakin serius mempersiapkan diri. Ya pertama tentu persiapan Ramadan, yang kedua ya persiapan nunggu daftar antrian tadi. Selamat kabeh wis pancen kabeh. Kabeh aku ya wis putih ini. Pak Edi masih muda. 23. Ramadan daftar antrian tidak istilah. Ya Pak. Sedikit sharing motivasi agar kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan tidak merasa bosan dan malas untuk hadir di majelis-majelis ilmu karena itulah taman surga yang kita miliki. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Medi. Bapak sekalian, dengar tadi berkaitan dengan dosa yang disampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan pentingnya kita untuk hadir di majelis-majelis taklim seperti ini. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan muhasabah diri, introspeksi diri dalam rangka mempersiapkan hari yang akan datang. Atau khususnya dalam hal menghadapi bulan Ramadan yang tinggal 2 bulan lagi. Kalau antrian itu sekarang itu banyak yang muda-muda. Karena yang kecelakaan itu yang muda-muda. Di jalan itu sebagian besar malah yang muda-muda. Asal dulu itu sering kecelakaan. Moga Bapak sekalian masih ada waktu sedikit untuk bisa menanyakan atau bertanya berkaitan dengan hal-hal yang tadi disampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan pentingnya untuk bisa menghadiri di pengajian-pengajian. Yang kedua berkaitan dengan muhasabah dan persiapan Ramadan. Monggo kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini, untuk sepertinya saya itu kalau Ramadan ya sudah seperti kebiasaan itu. Jadi kayaknya itu ya Persiapan nggak ada istilahnya dalam mempersiapkan ruhiyahnya ya. Autopilot. Jadi ya kayak dari dulu sampai sekarang ya seperti ini, meningkatkan gimana? Umpamanya kita yuk tadarus gitu aja. Nek kok bar ya tetap tadarus tapi enggak ada target loh. Menarik ya. Sesuatu yang kita lakukan rutin ya. Dari rutin itu kemudian terasa biasa. Kan jadi sesuatu yang lain ya. Dan untuk tips-tips yang bisa kita lakukan memang yang pertama
menganggap harganya itu sesuatu yang luar biasa. Menganggap Ramadan datang itu sesuatu yang istimewa. Dengan cara apa? Ya ini mensikapi diri kita sendiri. Kalau di TK, di sekolah-sekolah anak-anak itu biasanya kemudian ada tugas untuk menghias rumah. Agar apa? Agar memang tampak Ramadan ini beda. Apa? Ono hiasan gitu ya. Ono hiasan. Saya juga begitu di rumah biasanya. Saya adakan lomba dengan anak-anak. Kamar siapa yang paling cakep untuk menyambut Ramadan. Sehingga anak-anak saya di rumah berlomba-lomba untuk bikin hiasan menyambut Ramadan. Ono sing nganggo kembang, ono sing nganggo lampu gitu ya. Itu dalam rangka melihat agar Ramadan itu istimewa gitu. Beda dengan bulan-bulan yang lain gitu. Yang kedua, kesempatan Ramadan itu tidak datang, belum tentu datang di kesempatan yang lain. Itu harus kita paham. Kesempatan Ramadan itu saya dapat, tapi tidak menutup kemungkinan yang tahun depan tidak dapat lagi. Karena contohnya banyak kan gitu ya. Coba mungkin jamaah kita di Ar-Rahim yang Ramadan tahun lalu masih bareng-bareng, sekarang sudah tidak ada. Teman-teman, atau teman kita, teman pengajian, teman kantor, teman apa ya, Ramadan ini saya bareng, saya ini serang. Itu harusnya jadi motivasi. Berarti memang harus ada sesuatu yang istimewa, tidak boleh kita gunakan, kita sia-siakan. Yang ketiga adalah mengajak melibatkan keluarga. Pengalaman saya nih, kalau saya di grup keluarga itu kemudian membentuk ini sudah biasa di rumah ada grup keluarga, saya yakin masing-masing punya. Ramadan mau banter-banteran katanya berapa juz, berapa hari maksudnya berapa hari. Dan rekor yang selama ini dipegang itu justru anak saya yang paling kecil, anak Rakil yang di Kebumen. Saya itu juga gitu Pak. Setiap Ramadan ini balapan main uka-ukaan katamnya ya tetap kayaknya dan hati saya kayak seperti air mengalir kok. Menurut saya air mengalir sing wis apik gitu. Dan mungkin yang lain belum begitu. Jadi jenengan sampai banget itu. Tapi ya tetap kalah dia. Saya omah saya kalah dia nih kan. Oke kan. Kami ngalah. Meskipun itu ini menjadi alasan tindakan yang dimaklumkan kalau bapak buat gawe kan ya podo ya alasannya kan antara ibu-ibu jadi ibu-ibu ya podo sibuknya di rumah tapi ya mereka tetap bisa melakukan kita terus dengan lebih banyak lebih baik. Kalau anak saya emang yang di Kumbel itu benar-benar bisa full, tidak sekolah formal, sekolahnya bisa full. Biasa dalam seminggu itu bisa khatam itu biasa di bulan Ramadan. Sehari bisa 3 sampai 5 juz gitu kan. Dan full masalahnya cekelannya yang kitab terus Quran gitu ya. Kalau mbak yang lain kan dia di sekolah, di pondok pun sekolah gitu. Pulang sekolah ya habis ngasar dan tinggal waktunya sudah bisa-bisa. Apalagi kita sebagai orang tua. Dan biasanya
banyak pekerjaan yang justru Ramadan itu meningkat pesat ya. Bahkan ketika Ramadan itu malah rame-rame nih. Wah, dilihat ya aktivitas projectnya mungkin lebih kayaknya apalagi pagi di pasar. Jas. Amin. Sore golek apa? Takjil. Golek takjil. Amin. Tapi rame. Siang awan itu. Gitu Pak. Ya, kalau jenengan itu merasa sing ngono kuwi biasa itu malah itu sampai banget gitu ya. Karena masih banyak keluarga yang ora kepikiran tekan ngono wis pokoke ya Ramadan ya Ramadan, harus. Melibatkan orang lain dalam arti keluarga itu sangat disarankan karena agar masing-masing kita itu tahu di keluarga kita itu seperti apa memaknai Ramadan. Apalagi anak-anak hari ini ya, yang harus terawih, lebu kamar, subuh dijak sahur ya, ibu sego, buka kamar meneh, Buka HP, Pak. sahurnya bareng-bareng nih kamarnya dewe-dewe. Ibu hidup jangan terus lebu kamar wis nang temen-temen. Orang asik ya, tentunya ya jadi satu nang meja ngobrol bareng. Tetangga kita banyak yang Ramadan itu belum bisa kumpul sahur bareng, buka bareng gitu kan. Tahu-tahu lebaran baru bisa pulang. Ada yang pulang itu harus menghabiskan uang berpuluh-puluh juta. Tetangga saya itu di samping rumah saya, di depan rumah saya Pak Purwo itu kan. Pak Tony apalagi gitu ya. Pelayanan 8 bulan nanti bisa ketemu. Jadi kita itu coba bersyukur karena Ramadan itu ya sekolah sahur, buka, terawih bareng karo wong saumah. Makanya kita gunakan dengan kebaikan. Monggo yang lain. ada lagi, monggo. Demikian ya Pak Herman tadi dari energi Sudah bagus. banyak hal yang lainnya Pak Yulas katanya mau ngacung Enggak. Sudah bagus itu Pak Irman. Dia sudah bingung sampai meningkatkan gimana berarti udah tataran sudah tinggi, udah mentok ya. Udah puncak. Iya. Kayaknya tuh nggak ada kesannya. Itu contoh ya. Biasanya ya tadi sponsor. Apa ini? Perlu dicontoh ya kan. Mau apa lagi ini saya udah semua salah. Dia mentok kali. Sudah ada tingkatannya, sudah ada level tinggi nih. Oh iya, habis ya wis rapuh bareng kayaknya enggak. Ini iso gue contoh yang lain. melewatkan itu kan Yang bagus. Gue contoh. Iya. Hal yang bagus kan harus Iya. kita contoh. Jadi masalah hibah kadang-kadang PLN kadang-kadang kalau lali kan gitu. Nah itu mungkin bisa menjadi perhatian ya. Ya kadang tanpa sadar ya. Agak sepele tapi ya kalau tidak ada monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga Pak yang dipimpin Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekali-kali foto yuk Pak. Hah?